Welcome back to the 3 Hour News Show. So that was some of the collections of Lakon Indonesia. Now I'm thinking about opening a model agency for our staff. Still with our talk with Bapak Sugianto Nagaria, Chairman of JF3, and Ibu Tresia Marieta, Advisor of JF3 and founder of Lakon Indonesia. Saya mau tanya ke Ibu Tresia, ini setelah terlibat langsung dalam JF3 sebagai advisor dalam beberapa tahun terakhir, transformasi apa saja yang telah dilakukan oleh JF3? Karena kan selama 20 tahun harus ada perubahan dan perkembangannya gitu ya, biar tidak membosankan, kemudian ada peningkatannya. Dan gitu. membawa kemajuan. Dan membawa kemajuan, betul. Oke, jadi transformasi yang banyak kami lakukan di JF3 terutama dari bagaimana presentasi itu dilakukan. Jadi kami melihat selama ini dunia fashion Indonesia itu sangat butuh satu visi yang baru supaya bisa membawa kita keluar dari momok masa lalu. Oke, boleh nggak dijelasin momok masa lalunya tuh apa? Kita itu seperti kalau memang diperhatikan sekian puluh tahun, kita melakukan presentasi itu dengan cara yang sama. Apa itu? Fashion show-nya, acaranya, betul. gitu. Formatnya sama terus. Formatnya sama terus. Dan bagaimana kita melakukan eksekusi dalam industri fashion itu ya masih sama juga. Padahal di dunia fashion itu udah berkembang jauh sekali. Jadi kalau kita mau maju, kita harus bisa keluar dari situ. Gitu. Nah, makanya kita sangat perlu membuat banyak pembaharuan. Jadi di JF3 kami membuat banyak pembaharuan, perubahan dalam eksekusi secara detail. Jadi mulai dari pemilihan lokasi, konsep presentasi, sampai bagaimana ruang itu dibangun supaya perubahan yang dimaksudkan itu bisa tercapai dan bisa relevan dengan zaman sekarang. So Hans, we're asking about the transformation that has been done by the event in the span of 20 years, especially after you became the advisor. So the first one would be to change the presentation ideas because according to Ibu Tresia, the fashion industry has been doing the same thing over and over again for years. So she thinks that a major change needs to be made in terms of the strategy, the location of the event, things like that. And you believe that if change are made, a major transformation can be achieved. Oh, and lovely. Next, I would like to ask you again. Aku mau tanya ke Ibu Tresia terkait dengan kolaborasi. Tentunya kolaborasi internasional ini sangat penting ya Bu ya. Nah pertanyaan saya, kenapa penting dilakukan dan pihak mana saja yang bekerja sama dengan JF3 di tahun ini? Oke, kenapa penting dilakukan ya? Kita pada akhirnya perlu berjalan lebih cepat dengan eksekusi yang memberikan hasil yang nyata. Indonesia ini selama ini lebih dikenal sebagai industri rumah tangga. Tapi saya juga melihat bahwa sebenarnya kita sendiri, para pelaku kita juga nggak ingin selalu dikenal sebagai industri rumah tangga. Kita ingin lebih gitu. Nah kalau kita ingin lebih, kita perlu mempelajari dan perlu mengenal bagaimana industri mode itu dilakukan secara profesional. Dan tentunya itu kita perlu belajar dengan pihak lain yang memang ilmunya udah jauh lebih banyak dari kita gitu. Makanya kita coba membina hubungan itu dengan internasional. Dan juga kami juga melihat bahwa si pelaku sendiri sebenarnya mereka sangat ingin mengembangkan pasar mereka seluas-luasnya. Balik lagi, kalau ingin mengembangkan seluas-luasnya pasti kita perlu terkoneksi dengan dunia internasional. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya tadi, pihak mana aja yang kita ajak siapa kerjasama. aja pihak yang terlibat? Ya, kalau untuk hubungan internasional ini, jadi kami membangun kerjasama dengan Kedutaan Prancis, itu sekarang yang memang sangat mendukung melalui IFI.
Dan kami juga sekarang udah mulai bekerja sama juga dengan Asosiasi Desainer ASEAN. Oh, Karena negara tetangga kita ini kan yang paling dekat sama kita. betul, betul. Biar bagaimanapun pasti hubungan yang dekat itu perlu dikuatin juga. Betul. Nggak cuman hubungan yang jauh ya. Tapi memang kalau Perancis itu sekarang kita harus akui mereka adalah yang terkuat di dunia fashion. The leading ya. Iya, the leading. Jadi itu kita jadi dari Perancis ada kedutaan Perancis, selain kedutaan Perancis ada WSN. Itu adalah perusahaan yang memang bergerak di trade show. Itu mereka di Paris punya Premier Class, punya Who's Next, dan punya DRP Paris. Oh, DRP Paris. DRP Itu eventnya Paris, ya? Itu event streetwear. Itu yang memang akan kami bawa juga tahun ini ke Jakarta dengan nama DRP Jakarta. DRP Jakarta. Iya. Ceritanya nanti ya. Oh, ceritanya nanti, oke. Yeah. So regarding collaboration, Ibu Tresya were just explaining about how important is international collaboration to Indonesia's fashion industry. Because in the international eyes, our country, Indonesia, is known for the home industry, home business only. So it is really important to introduce to the international market that we are way more than that. We are also capable in the fashion sector, and also what's more important is that we learn from parties that are more experienced, more advanced than us. And you were also mentioning about the parties involved in this international collaboration. The first one would be the France Embassy. Yes, through ETHI. And also what else? WSN. So it's a WSN, company in the trade show, if I'm not mistaken. Betul. Company which involves in trade show, whom the home, which is the home of the one of the events is DRP International, is it? DRP. Paris. DRP Paris. Yeah. So they will bring DRP to Jakarta with the name of DRP Jakarta. And let's not forget the ASEAN Fashion Designer Association, is it? Yeah, that's true. Yeah. That's true. Betul. Because it's important to nurture relationships with our neighboring countries, not to strengthen the home first before we go outside of the home. Ya. Ada Baik. satu lagi. Apa? Ada satu lagi? Oke. Ada satu lagi yang belum. École du Perret. École du Perret itu adalah sekolah mode salah satu yang paling bergengsi di Paris. Kami juga bekerja sama dan tahun ini kami akan mengirim salah satu brand hasil kurasi pintu untuk bersekolah di Paris. Wow. Udah tahu belum, Bu? 6 bulan, Brandnya 1 semester. Sudah. Apa kabar? Oh, apa kabar? Sudah diumumkan berarti. Sudah. Oh, sudah diumumkan. Sudah. Apa Kalau kabar? itu sudah. Iya, jadi September ini akan mulai ke sana. All right. So one more party being the supporter of this program is École du Perret. So École du Perret is one of the fashion schools in Paris. And Indonesia, in this case, Jeffrey will send one of Indonesian brands to have 6 months of training, 6 months of course, if I may put it that way, for them to be able to have more things to compete in the international. And the brand is Apa Kabar? Yes. The brand is Congratulations. Yay! Alright, Bu Tresya, mungkin ini yang terakhir dari saya untuk Ibu Tresya. Kayaknya kita nggak lengkap nih rasanya kalau kita nggak ngomongin soal presentasi lakon nih. Lakon di JF3 kali ini. Apa aja highlight untuk tahun ini, Bu? Tahun ini lakon visinya mengarah ke streetwear. 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 Bagaimana streetwear diwujudkan dengan DNA lakon Indonesia. Jadi kami akan mengawinkan budaya modern dengan hasil karya tangan artisan tradisional. Kami melihat bahwa di saat ini tuh masyarakat kita, nggak kita aja ya, tapi di dunia juga banyak sekali memakai pakaian olahraga itu untuk keseharian gitu. Saya. That's what I do every single day. Nah, Guilty as charged. pasti karena kenyamanannya Betul. kan. Pulang dari gym langsung. Pulang dari gym saya langsung pergi. Saya langsung makan ke mall. Jadi koleksi lakon kali ini adalah bagaimana kami juga mengadaptasi budaya keseharian itu
dengan cut yang baru, tapi juga tidak meninggalkan kenyamanan dari si pemakainya, pakaian itu. Karena kami juga melihat bahwa sebenarnya kita harus ngaku nih ya, pakaian olahraga itu tidak cocok untuk semua ruang. Betul, tapi nyaman Bu, Tapi gimana nyaman dong? sekali. Adem Pak, cepet kering keringetnya, gimana dong? Nah, jadi bagaimana kita membuat satu koleksi yang nyaman tanpa melupakan ruang dan etika berpakaian. Gitu. Nah, seperti biasa setiap tahun Lakon akan memilih satu artisan untuk berkolaborasi dalam membuat koleksi. Jadi kali ini, tahun ini kami akan berkolaborasi dengan Dudung, maestro batik dari Pekalongan. Dan kami beri judul koleksi kali ini Pasar Malam. Pasar Malam. Pasar Malam. Menarik, menarik. So when it comes to Lakon's latest collections that will be shown in and will be presented in JF3, Ibu Tresya just unveiled the theme of the collection, which is streetwear. So not forgetting about the identity of Lakon itself, Lakon will collaborate with the batik maestro from Pekalongan. His name is Dudung. Yes. And this will be one of the things that we worth to wait for, because in this era of people going to the gym, yogas, Pilates, and athleisure industry is also emerging in these days, and that will be one of the highlights from Lakon. That is right. Yes. And unfortunately, we're running out of time. Aduh, That iya. was our talk show with Bapak Sugianto Nagaria, who is the chairman of the JF3, and Ibu Tresya Mareta, who is the advisor of JF3 and also founder of Lakon Indonesia. Thank you Terima so kasih much. banyak Pak Thank Sugi you. dan Ibu Terima kasih Tresya. sudah Semoga hadir. JF3 yang ke-20 ini terus menjadi inspirasi buat banyak designers dan juga banyak pihak yang melihat pelaksanaan JF3. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. And the 3 Hour News Show will be back with more interesting stories after the break, so stay with us.